tahun udah bisa selesai. Oke, 3 tahun bisa lepas ada. Hebat kan? Pendidikan apa? Hati mana? Lurus bagian Maryam. Lurus. Kalau Maryam didikan siapa Maryam? Ya ibunya. Terus. Nenek. Itu sama nenek sih. Terus. Direkam ya. Ini Maryam. Maryam didikan ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi Maryam ini wabarakatuh. Maryam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Ini kok wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Tahu dia lagi yang mana yang benar. wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala bi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda coba lihat. Maryam. min ba'di ma bayannahu linnasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Bukan rumah kita. Siapa yang baca nih? Kanan tuh katanya. Sini. Ayo mau baca. Kanan mana tidur? Ini baca. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkan kepada manusia dalam Alkitab. Kalau kita perhatikan Al-Quran itu harus disiarkan dan disebarluaskan ya. Di surat 2 Al-Baqarah ayat 159. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, berarti tidak menyiarkan ini. Orang yang tidak mensiarkan Al-Quran, tidak menyampaikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk. Maksudnya, tidak boleh Al-Quran itu disimpan saja atau dipelajari, kita diam saja, tidak boleh. Dan harus disiarkan, disampaikan merupakan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab itu. Jadi Al-Quran itu hanya petunjuk untuk manusia. Ya, mereka itu dilaknati oleh Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknatinya. Nah, jadi setiap kebenaran dimanapun kita berada, kita harus menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau di dalam keluarga, kitalah yang lebih tahu. Jadi oleh sebab itu setiap manusia, setiap orang itu wajib untuk menyampaikan hal-hal yang petunjuk dari Allah itu supaya mereka tidak tersesat. Kalau mereka tersesat, tidak mendapat petunjuk, padahal kita tahu itu petunjuk itu untuk menyelamatkan manusia dari kebodohan, ya, maka kita dilaknati oleh Allah dan dilaknati pula oleh makhluk, semua makhluk yang ada melaknatinya. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Allah itu. Jadi Al-Quran itu harus disiarkan dan disampaikan, disebarluaskan. Itu tugas kita. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah berhenti. Ya, tidak pernah berhenti untuk menyampaikan ayat-ayat Al-Quran ini. Takut mau dilaknati oleh Allah. Kalau sudah dilaknati oleh Allah dan dilaknati oleh semua makhluk. Nah, lanjut. Nah, baca. Aku udah cepat. Ini siapa dulu, Beb? Tidur. Ini ada dulu nih. Ini nggak ada link. Kita mau sesuatu. Oh, berarti nggak dikasih sesuatu.
Sesungguhnya orang-orang yang Ada. nging. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harta yang sedikit murah, mereka itu sebenarnya tidak memakan atau tidak menelan ke dalam perutnya, melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Maksudnya ialah makanan yang dimakannya yang berasal dari hasil menyembunyikan ayat-ayat yang diturunkan Allah menyebabkan mereka masuk api neraka. Maksudnya Allah tidak berbicara kepada mereka dengan kasih sayang, tapi berbicara dengan kata-kata yang tidak menyenangkan. Ya, tadi di surat ini surat penjelasan berikutnya di surat Al-Baqarah ayat 174. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yastaruna bihi samanan qalila Minum Mariam di meja. ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa nara wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yuzakkihim walahum azabun alim. Allah sesungguhnya. Jadi kalau Allah itu tidak main-main, sesungguhnya. Kalau manusia tidak pernah mengatakan sesungguhnya, tapi kalau Allah sesungguhnya. Orang-orang yang menyembunyikan, maksudnya orang-orang yang tidak menyampaikan Al-Quran, yang tidak mensiarkan tadi apa yang telah diturunkan Allah, maksudnya Al-Quran, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang sedikit murah, atau memperjualbelikan ayat-ayat Allah itu, mereka itu sebenarnya tidak mereka itu sebenarnya tidak memakan dan tidak menelan ke dalam perutnya melainkan api. Nah, jadi tidak melain api yang dimakan, yang ditelannya, ya kan? Kalau orang tidak menyembunyikan itu, dia menelan api artinya. Dan Allah tidak akan bicara. Jadi kalau Allah tidak bicara lagi dengan orang manusia itu kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka itu siksa yang amat pedih. Nah, jadi memperjualbelikan, maksudnya Al-Quran itu di harga mahal, ya kan? Kenapa Al-Quran itu dengan harga yang mahal? Dia kalau tidak menyampaikan, kalau dia mau ngaji, menyampaikan kepada orang harus bayar. Itu maksudnya dengan harga yang sedikit murah. Jadi Al-Quran itu tidak seperti itu. Kalau menjadi ustadz, kalau tidak dapat amplopnya, dia tidak mau mengajarkan Al-Quran itu, harus dibayar. Itu masanya menjual dengan harga yang sedikit murah. Mereka itu sebenarnya adalah memakan dan menelan ke dalam perutnya melainkan api. Jadi orang yang seperti ini adalah orang yang paling pelit, punya ilmu pengetahuan tetapi pelit, tidak mau menyampaikan. Sama sebenarnya dia memakan api. Dan Allah tidak akan bicara kepada mereka pada hari kiamat. Bayangkan saja kalau Allah tidak melihat di hari kiamat itu tidak bicara kepada mereka dan tidak mensucikan mereka, dan mereka itu adalah siksa yang amat pedih. Dapatnya siksa. Nah, jadi ini resiko bagi seorang orang yang mengetahui pengetahuan, yang punya ilmu pengetahuan, tidak sampaikan. Sama dengan mereka itu sebenarnya memakan di dalam menelan di dalam perutnya itu adalah api. Mendapat azab yang pedih. Maksudnya ialah memakan yang dimakannya itu berasal dari hasil yang menyembunyikan ayat-ayat yang diturunkan Allah.
dengan bayaran tadi. Ya, jadi orang mau menyampaikan Al-Quran itu mensiarkan harus bayar. Itu yang tidak boleh, menyebabkan mereka itu masuk ke dalam api neraka. Nah, jadi bagi jadi seorang ustadz itu harus hati-hati. Kalau kita misalnya menyampaikan Al-Quran itu berharap amplopnya, mengharapkan isi amplopnya, maka ini artinya memperjualbelikan ayat Allah itu dengan harga yang sangat murah. Yang dapat apa? Di dunia kita memang dapat uangnya, tetapi di neraka masih api neraka. Nah, maksudnya ialah tidak bicara. Nah, kalau Allah tidak bicara kepada mereka dan tidak ada kasih sayang dan bicara dengan kata-kata yang tidak menyenangkan. Inilah masalah. Orang tidak ngerti. Jadi Al-Quran itu memang harus wajib disampaikan dan disiarkan. Jadi Nabi, perjalanan Nabi itu yang selalu menjadi suri teladan bagi setiap umatnya. Jadi Al-Quran ini disampaikan kepada setiap manusia bahwa Nabi itu tidak berharap untuk upah, ya, tidak mengharapkan upah. Nah, ini maksudnya kalau orang memperjualbelikan ayat Al-Quran, menyampaikan kebenaran itu tidak boleh mengharap sesuatu daripadanya, tapi mengharapkan orang itu paham terhadap apa yang kita sampaikan. Lanjut ya. Maju ngapain? Nah. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya Allah memelihara. Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang kafir. Orang yang kafir maksudnya tak seorang pun dapat memberi di dalam surat 5 ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma 'alar rasuli illal balagu wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Kewajiban Rasul itu tak lain hanyalah menyampaikan. Jadi kalau Rasulnya sudah tidak ada, kita umatnya, kewajiban kita menyampaikan. Dan Allah mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Allah tahu. Kita punya Al-Quran, kita sudah ngaji, tetapi kita tidak sampaikan. Allah tahu. Kenapa kita tidak sampaikan? Kenapa kita tidak lahirkan? Kenapa kita sembunyikan? Kenapa kita tidak sampaikan? Nah, jadi kita sudah melanggar aturan kalau Rasul hanya menyampaikan. Kalau Rasul menyampaikan, kita umatnya harus menyampaikan. Kemudian di surat 3 ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Ma'ruf adalah segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah. Sedangkan mungkar ialah
orang yang mengerjakan di hari padanya, ya, enggan menyampaikan, Jangan dibuang-buang. enggan menyampaikan Al-Quran daripadanya, ya bahasanya mungkar. Ini kebenaran itu disimpan aja, itu berarti mungkar. Jadi kita tahu kita tidak sampaikan, kita juga termasuk orang yang mungkar. Nah, ini adalah segolongan dari umatmu menyeru kepada kebajikan dalam keluarga kita. Kalau kita misalnya tahu, kita harus menyampaikan kepada anak cucu kita. Ini suatu kewajiban. Ini berarti kita sudah mengamalkan Al-Quran. Inilah yang akan membela kita nanti di hari kiamat. Mereka kan nih. Iya. Ya sama dia. Ngaku. Ayah, lu 3 suap ya, 3 suap ya. Itu dibagi rata. Nah, Muna. Kita lanjut nih. Yang Candy di Silakan. tante. Siapa Dira? Ini maaf, Nek. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Hikmah ialah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Ya, di surah 16 ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu. Inna rabbaka wa a'lamu biman dhalla anis sabili wa huwal a'lamu bil muhtadin. Ini biskuit nih sama kayak Cacan. Serulah manusia. Jadi kalau serulah manusia berarti disuruh. Panggil manusia itu kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Cuci tangan dulu. Berarti Cuci kita tangan. panggil jalan manusia itu kepada hikmah dan pelajaran yang baik. Jadi kita menyeru orang kepada yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik, tidak boleh kasar, ya. Jadi kalau kita membantah orang, tidak boleh dengan cara yang kasar. Ini pelajaran yang namanya hikmah itu. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan dia pula lebih mengetahui orang yang mendapat petunjuk. Hikmah ialah perkataan yang tegas dan benar dan dapat membedakan yang hak dengan yang batil. Ini yang dimaksud dengan hikmah itu. Jadi kalau mudah-mudahan kita mendapat hikmahnya. Apa perkataan hikmah? Ialah perkataan yang tegas dan benar. Jangan perkataan tegas dan benar. Jadi perkataan yang tegas dan benar. Kenapa tegas dan benar? Nah, kalau untuk kejahatan kita tegas, kita tolak kejahatan itu. Nah, itu berarti kita berada di yang benar. Kalau kebaikan kita benarkan. Nah, jadi kalau kita tegas, saya kalau mau bertuhan kepada selain daripada Allah, tegas-tegas saya tidak mau. Saya akan menjadi orang musyrik, saya tidak mau, berarti tegas dan benar. Banyak orang mengamalkan ibadah-ibadah tetapi musyrik, itu tidak tegas namanya. Biarin aja lah, kan sudah budaya, nggak boleh kita menyembah budaya, kita menyembah Allah. Nah, jadi seperti yang terjadi ini, orang membuat kuburan, semua dibuat duplikat kuburan itu. Hanya satu orang yang meninggal, tetapi duplikatnya sampai 5. Mana orang berkunjung, orang ngasih duit. Ini tidak benar. Yang dikunjungi itu hanya satu kuburan. Kemudian orang berdoa ke sana. Akhirnya orang berdoa ke sana dapat duit. Ini salah satu diantaranya yang memperjualbelikan Al-Quran. Itu tidak benar. Kita harus tegas. Kalau mau berkunjung ke makam-makam orang yang saleh, kita tidak perlu berdoa kepada sang pengadanya.
tetapi kita lihat di sana ini adalah orang-orang yang saleh dan tak perlu kita berniat minta berkah kepadanya. Kalau sudah minta berkah berarti kita sudah termasuk orang yang akan tidak bicara Allah kepada mereka itu. Ada dua lintan ya. Nah, jadi kalau ada indikasi orang-orang itu untuk mendapatkan keuntungan dari kuburan itu, ini sudah tidak tegas lagi dan tidak benar. Jadi oleh sebab itu kemusyrikan itu harus kita hapuskan. Nah, jadi Ini dek jatuh. Jadi orang yang tegas itu tidak boleh berdoa ke kuburan, tapi berdoanya langsung kepada Allah. Nah, jadi tegas. Kita mau pergi berkunjung ke sana maksudnya apa? Untuk berdoa, untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapat hikmah dari orang-orang yang saleh, orang-orang yang dianggap saleh, yang baik. Tapi kita jangan berdoa kepada orangnya, kita berdoanya kepada Allah. Tapi kita mencontoh orang-orang yang saleh, boleh. Nah, jangan sampai kita tersesat. Nah, yang kalau tersesat nanti masuk ke dalam neraka. Oh, dia udah ngetek-ngetekin yang dalam aku ini aku. Lanjut. Apa lagi? Udah. Bang, abang. Harus terus menerus. Nih. Cang, mic-nya, Nih, nih kayak nih. Cak. Ini kan. Kayak Cak. Mirip aja. Cobain. Ini kayak Cak. Ini, Cuk. Dalamnya Harus biskuit. terus Kamu nggak menerus percaya sama aku? Cobain dulu enak apa? melaksanakan butir 1 sampai Pada medoyan? 6 sampai ajal tiba. Ini kayak Caca ya. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan Awas ya, cara sih Caca. Cobain dulu. Ya, ini harus terus-menerus melaksanakan butir 1 sampai 6. Kita ada rencana tadi sampai ajal tiba, Ini apa Bang ya Caca? kan? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kok bisa dipegang? Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Ini isinya banyak, Cang. Bukan sih. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Alkitab. Nah, orang-orang yang membaca Al-Quran termasuk kita. Karena kita selalu membaca Alkitab, kitab Allah, dan mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharap perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Apa perniagaan yang tidak pernah merugi? Selalu membaca kitab, mendirikan salat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami beranugerahkan kepada mereka secara diam-diam dan terang-terangan. Itulah mengharap perniagaan yang tidak pernah merugi. Nah, semua Anan udah baca belum? Belum nih, Kek. Anan. Nah, baca dulu. Pernah baca nggak? Lagi Terdapat melamut. caca, terdapat caca. Nih, Nggak baca kayak lagi rebutan makanan kayak. nanti aja. Nanti dikasih. Hati melancar kayak, bener hati melancar kayak. Hati Maya, hati Hati Maya. melancar. Melancarin. Hati pintar. Bajunya kayak. Dia udah lancar banget. Anan apa? Kemarin bacanya banyak. Pengen Caca dia sama Isya. Ah, ya udah. Sampai di sini dulu ya kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga lah ini. Mau dirikot. Saya bagi dong, Cang.